warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Averos di HMI Hukum Brawijaya Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formalitas daripada Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Nah, tentu sebenarnya ketika kita membahas perpindahan ibu kota, sebenarnya banyak faktor yang bisa kita bahas terkait dengan produk hukumnya, kemudian pendanaannya, masa transisinya. Nah, namun untuk membatasi diskusi kita kali ini, kita hanya akan membahas terkait dengan formalitas daripada Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saya telah ditemani oleh saudara saya, Trian Marfiansyah. Gimana kabar Mas Trian? Baik. Mas Feros gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi aktif di mana saja? Lagi aktif di ini aja. Saya aktif di lembaga pers Manifest sama di HMI Hukum Brawijaya aja. Oke, jadi Mas Rian aktif di pers ya. Tentunya pasti sering dengar tuh terkait dengan isu-isu terkait ibu kota negara. Nah, Mas Rian sendiri ngikutin nggak sih terkait dengan perkembangan daripada perpindahan ibu kota negara ini? Saya pribadi ngikutin sih, cukup ngikutin. Jadi tuh kalau misalnya teman-teman tahu juga, itu tuh RUU IKN ini telah masuk ke dalam prolegnas itu sekitar tahun 2018. Lalu dengan periode yang cukup singkat dari 2018 ke 2019 dan seterusnya hingga sekarang. Nah, itu tuh kalau teman-teman lihat viral kayak udah ada gedung kepresidenannya, ya kan, yang berlandscape-kan bermodel Garuda, dan sudah ada anggaran yang dikeluarkan berapa, terus juga dasar hukumnya sekarang juga nih undang-undang IKN itu banyak sekali dalam kurun waktu cuman sekitar 18 ke 2022, sekitar 4 tahunan lah ya. Itu udah sangat singkat menurut saya pribadi, namun kali ini kita cuma bahas terkait aspek formilnya aja ya. Jadi saya cukup mengikuti juga. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut dalam aspek formil peraturan perundang-undangan. Oke, jadi tadi Mas Rian udah nyinggung terkait dengan bahwasannya Undang-Undang IKN ini atau RUU-nya itu udah masuk prolegnas tahun 2018, betul Mas? Betul. Terus pertanyaannya, sebenarnya bagaimana sih Mas proses daripada pembentukan peraturan perundang-undangan ini? Ya, baik. Sudah ya, sebagaimana teman-teman tahu, kita konsekuensinya adalah Indonesia negara hukum yang diatur pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi bahwa dalam negara hukum kita segala bentuk peraturan perundang-undangan itu dibahas itu atau dirancang itu melalui namanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Betul. Atau yang kita semua belajarin terkait ilmu perundang-undangan ya. Nah, itu menelisik atau lebih memfokuskan bagaimana belajar mengenai proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kalau udah ada hasilnya atau outputnya baru disebut peraturan perundang-undangan. Nah, terus lanjutnya proses peraturan perundang-undangan itu gimana sih pembentukannya? Pertama itu sebenarnya ada namanya tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan itu bagaimana pemerintah dan DPR itu menyusun RUU sedemikian rupa ataupun gagasan atau ide RUU yang hendak dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, dalam prolegnas itu sekiranya diatur, diklasifikasikan mana yang top priority. Dalam undang-undang IKN ini itu menjadi sangat top priority, kalau nggak salah 3 besar dalam prolegnas itu. Mohon koreksi juga ya. Pokoknya dalam prolegnas itu setelah dalam tahap perencanaan itu ada namanya tahap penyusunan. Nah, dalam tahap penyusunan itu dijelaskan juga bagaimana kita bisa nggak mengirim kajian atau enggak. Pemerintah dan DPR mempunyai nggak kajian naskah akademik, terus juga mempunyai bagaimana dia harmonisasi RUU dengan undang-undang yang sudah ada atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dan itu dalam tahap penyusunan itu
kita bagaimana mensinkronisasi dan harmonisasi hal-hal tersebut yang didasarkan oleh naskah akademik yang dibuat oleh pemerintah dan DPR gitu. Nah, adapun juga ini saya simplifikasi aja, dalam naskah akademik dalam RUU IKN itu juga masih terdapat beberapa kecacatan dari aspek kepenulisannya, dari aspek substansinya, ya dan lain-lainnya yang mana detailnya bisa teman-teman baca sendiri melalui naskah akademik yang disebarkan oleh di web DPR kayak gitu. Itu teman-teman kalau boleh baca sendiri tuh, terutama di bagian landasan sosiologis, filosofis dan yuridisnya kayak masih terkesan menyepelekan. Bahkan mahasiswa hukum aja kalau buat tugas terkait naskah akademik pun masih bisa lebih bagus ya, bisa bilang gitu, ya kan? Nah makanya terus setelah tahap penyusunan ada namanya tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini kalau teman-teman lihat di TV atau di sosial media itu gimana tuh, bagaimana DPR dan DPD bersama presiden membahas terkait RUU tersebut. Itu semua hak suara dan hak berpendapatnya dikeluarkan semua. Nah kecuali DPD ya, dia hanya bisa memberikan pertimbangan tetapi tidak bisa ikut memberi keputusan terkait suatu RUU gitu. Terus juga terutama kalau dalam ibu kota negara ini sudah seharusnya ini kan menyangkut masalah pemerintahan daerah juga, dan itu perwakilannya melalui DPD. Nah di DPD itu dia kan mewakilkan daerahnya masing-masing. Nah ini DPD itu hanya bisa istilahnya memberikan pertimbangan, kondisi faktual di Pasir gitu. Namun bagaimana, saya kan tidak tahu juga hasil di sidangnya itu, proses sidangnya itu memperdulikan aspek-aspek tersebut atau tidak. Iya. Dalam pembahasan ada juga daftar inventarisasi masalah DIM, itu mengatur juga bagaimana masalah-masalah yang atau risiko-risiko yang akan dihadapi gitu jika misalnya mencanangkan RUU ini. Terus terakhir setelah tahap pembahasan ada namanya tahap pengesahan dan pengundangan. Nah di pengesahan itu teman-teman juga mungkin udah tahu juga, apabila dalam 30 hari presiden tidak memberikan kunjung jawaban atau tanda tangan ya terkait pengesahan RUU, maka RUU itu juga sah menjadi undang-undang. Namun yang dalam hal ini, dalam RUU IKN ini, presiden pun turut menandatangani, ya kan? Mungkin dianggap presiden juga hal ini sangat urgent, sangat diperlukan terkait ibu kota negara ini. Padahal nyatanya dalam prosesnya itu mengalami beberapa masalah, beberapa aspek formil yang kurang, bahkan kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya dan lain-lain. Itu masih patut diragukan gitu terkait ini bagaimana sih pemerintah dan DPR itu ke depan dalam proses penyusunannya dan semangat yang dibawa ke depannya itu sebenarnya memperdulikan masyarakat sih atau tidak gitu. Lalu di tahap pengundangan, ya pengundangan hanya disebarluaskan lah, mungkin teman-teman sudah tahu dalam lembaran berita negara. Oke, tadi Mas Rian udah menjawab bahwa dalam proses pembentukan peraturan undang-undang tuh terdapat beberapa proses ya. Yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan, dan terakhir pengundangan. Kemudian terakhir tadi juga Mas Rian sempat nyinggung terkait dengan partisipasi. Nah, saya penasaran nih Mas, apakah dalam proses penyusunan Undang-Undang IKN ini, apakah telah memenuhi unsur-unsur daripada partisipasi sendiri? Ya, baik. Teman-teman, dalam mungkin nih sharing aja ya, saya sebagai sama mahasiswa gitu. Dalam ilmu perundang-undangan yang saya berlandaskan dalam bukunya Prof. Maria Farida juga, dan Undang-Undang P3 atau Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 5 itu dijelaskan bagaimana asas formil, asas yang harus dipenuhi dalam aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau pasal 6 itu materi muatan, kalau pasal 7 itu hierarki ya. Ya. Nah, dalam pasal 5 itu dijelaskan salah satu asasnya adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini juga bahkan dielaborasikan lebih lanjut dalam pasal 96 Undang-Undang AKUO, dan juga dijelaskan lagi dalam lampiran 1 lampiran 2-nya terkait bagaimana partisipasi masyarakat.
Nah, terus gimana sih maksudnya partisipasi masyarakat itu? Jadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dielaborasikan melalui kajian-kajian naskah akademik itu, tidak hanya kita kayak mengacu sumber-sumber dari internet ataupun dari para badan-badan pemerintah dan lain-lainnya, tapi juga memperdulikan masyarakat. Nah, itu harus diadakannya semacam kayak survei. Terus ada juga diadakannya semacam sosialisasi, semacam audiensi. Bahkan kalau sekarang zaman digital, di beberapa daerah itu melakukannya melalui media digital, melalui Zoom conference dan lain-lain. Nah, itu dalam rangka apa? Mengumpulkan, menghimpun, dan juga mengklasifikasikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Kayak contoh undang-undang IKN ini, sebenarnya masyarakat setuju nggak sih terhadap adanya ini? Karena ada berbagai aspek. Sebagaimana saya baca-baca juga, itu banyak sekali ternyata undang-undang IKN ini berpotensi merusak seperti lingkungan di Kalimantan, seperti hutan-hutannya yang dipaksa harus dipotong-potong, ditebang, dialih fungsi, ya kan? Sehingga akhirnya padahal kalau secara lingkungan Kalimantan ini salah satu penyumbang oksigen terbesar ya, nggak hanya di Indonesia tetapi di dunia sebenarnya. Terus itu dari aspek lingkungan. Nah, dari konsekuensi dari hutan juga, itu juga ada hutan adat. Sementara adat itu sudah diakui oleh pemerintah bahwa adat sudah berdiri ada sebelum adanya negara. Nah, makanya ini sebenarnya keberpihakannya di mana pemerintah ini terkait eksistensi masyarakat adat. Terus juga ada lagi terkait kalau nggak salah itu saya baca juga dan diskusi juga terkait masalah air. Nah, konsekuensinya kalau misalnya banyak sekali gedung di daerah situ, nanti air-air yang mengalir potensi tercemar oleh sampah-sampah limbah-limbah masyarakat, limbah-limbah yang dihasilkan oleh hasil rapat-rapat atau gimana ya. Iya kan, itu jadi kasihan sungai-sungai yang bersih mengalir di Kalimantan. Jadi asas partisipasi masyarakat itu sudah seharusnya melibatkan berbagai elemen di masyarakat, tidak hanya masyarakat yang terdampak, tetapi ahli-ahli di bidangnya juga, dan juga badan-badan ataupun pemangku kebijakan yang terkait kayak gitu. Jadi lebih komprehensif, jadi kita lebih tahu, lebih banyak landasannya, lebih banyak dasarnya. Ini kalau mau buat undang-undang nggak boleh sembarangan kayak gitu. Terus terlebih faktanya adalah pemerintah saat mencanangkan RUU IKN dalam partisipasi masyarakatnya hanya mengajak masyarakat yang pro saja, tidak mengajak masyarakat yang aspek-aspek lainnya juga. Jadi dia buat rapat itu di Pasir, terus hanya melibatkan masyarakat yang sekiranya bisa ditarik aja. Lalu kan ya udah, kalau karena masyarakat kebanyakan pro, ya udah tanda tangan selesai, tanda tangan absensi selesai. Sehingga itu dijadikan dalih untuk dijadikan landasan partisipasi masyarakat, padahal masyarakat yang lainnya belum tentu berkata sedemikian rupa. Itu sih terkait partisipasi masyarakat, Mas Faras. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Kita udah bahas terkait dengan proses penyusunannya, kemudian asas-asasnya, kemudian terkait dengan partisipasinya. Sayangnya teman-teman, waktu yang memisahkan kita. Sampai jumpa di HMI Hukum Brawijaya Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.